Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Padepokan Pancarasa Pancasukma. Pimpinannya Bapak Dudu. Nah teman-teman. Nah Bapak Dudu ini memiliki salah satu rumah mewah yang terbuat dari bahan bekas. Nah ini rumahnya baru saja saya eksplor. Dan di kesempatan kali ini juga saya diberikan kesempatan oleh Bapak Dudu untuk mengeksplor tempat bersemedinya Bapak Dudu. Itu ada gua di bawah tanah teman-teman. Dan di bawahnya itu ada tempat padepokan untuk mengobati para tamunya Bapak Dudu ya teman-teman. Yang penasaran dengan suasana goa dan tempat padepokannya Bapak Dudu, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan untuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman. Dan di bawah goanya tersebut, di padepokannya Bapak Dudu tersebut, banyak barang-barang antik, banyak barang-barang unik, sama halnya seperti rumahnya Bapak Dudu ini menjadi pusat perhatian setiap orang yang lewat ke sini. Lanjut aja ya teman-teman, kita berjalan menuju Tajug atau misalkan musolanya Bapak Dudu, dan di bawahnya itu ada tempat bersemedinya Pak Dudu. Kebetulan Pak Dudunya udah menunggu saya di depan tuh teman-teman. Nah ini suasana di rumah Pak Dudu ini sangat luas banget nih, luasnya nyampe 250 bata. Dan di bawahnya itu ada padepokan lagi. Assalamualaikum Pak. Boleh tempel Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, kita bisa bertemu lagi bersama Pak Dudu. Ini namanya tuh Tajug Pancarasa nih Pak. Tajug. Ini kenapa disebut Tajug gitu Pak? Kalau sekarang kan musola, dulu mah Tajug, yang artinya Tajug kecap dari kata apa bahasa Arab itu Tajuk namanya. Tajug artinya mahkota kemuliaan. Oh, ini berarti jadi, suka digunakan untuk sholat berjamaah. Berjamaah. Jadi kalau masuk ke Tajuk itu berarti disimpan segala sesuatu, mahkota, jabatan, itu tidak ada pangkat jabatan apapun kecuali hanya hamba Allah. Oke, betul. Kalau di masjid, di musola itu nggak ada yang namanya presiden, nggak ada yang namanya gitu, gubernur. Kalau misalnya datang terlambat, ya duduknya paling belakang. Beda dengan kalau misalkan ada acara-acara ya Pak ya, itu presiden, gubernur pasti paling depan, rakyat kecil di belakang. Kalau di masjid mau datangnya terlambat, mau datangnya duluan, siapa yang duluan itu yang di depan. Kalau yang datang terlambat itu berarti yang di belakang. Gitu. Boleh. Katanya di bawah Tajuk ini ada apa nih Pak? Ini ada tempat semedi dulu kan, sebelum Tajuk ini kan padepokan di sini. Jadi sekarang padepokan pindah ke bawah. Nah, ini dibuat Tajuk. Yang di bawahnya itu ada tempat semedi. Lewat mana Pak? Dulu mah dari sini bisa masuk ke bawah. Sekarang kan jadi kamar mandi. Jadi WC. Jadi masuknya dari belakang. Oh dari belakang berarti. Oke. Sana. Siap-siap Pak. Oke ya teman-teman, kita lanjut jalan. Ini banyak bahan material lagi renovasi. Lagi itu bikin klinik anak, mau bikin anak klinik Bapak bersalin. Klinik bersalin, berarti ada yang jadi dokter atau yang jadi bidan Pak? Bidan. Ada yang jadi bidan. Ya. Oke. Lewat mana Pak? Sini. Oh lewat belakang. Oh ini. Ya. Akses menuju goanya Pak ya. Oke teman-teman, kita masuk. Ada ritual dulu nggak Pak untuk masuk? Enggak lah, sementara waktu banyak. Kalau mau sakral tuh bisa. Oh kecil banget ya Pak. Waduh. Oke yuk lanjut. Harus jongkok ya Pak ya? Iya harus jongkok. Tapi ini sandalnya bisa dibuka Pak? Apa? Oh dibuka aja Bu sandalnya. Ya boleh dipakai. Oke siap. Nah ini tempat semedi. Bentar Pak, itu belum masuk. Ayo. Pendek banget Pak. Pendek. Ini berapa meter sih Pak ukurannya? Ini semeter 80 tingginya. Ininya 2 kali 3. Pak boleh duduk di sini kayak tempat mahkota kerajaan Pak? Iya. Boleh kan nih? Boleh. Ini boleh duduk di tinggal? Ini juga ini kan
supaya nyaman yang sebenarnya mau kencing atau bisa di sini mau. Nah Pak, ini kita ngobrol di sini nggak apa-apa Pak sama Bapak. Ya. Ini jadi kayak tahta kerajaan ya Pak ya. Ya. Nah Pak, ini tujuan alasan Bapak kenapa bikin gua ini Pak? Ini kan kebanyakan ada orang-orang yang mau semedi atau mau bertirakat, mau berpuasa, ya tempatnya di sini supaya nyaman, tidak ada banyak gangguan. Oke, jadi bisingan kendaraan yang lewat itu nggak kedengaran di sini ya. Cuman ya lumayan agak pengap ya Pak ya. Pengap ya. Itu kalau biasanya Pak, kalau misalkan ini masuk gua ini ada ritual khususnya, baca apa nih Pak? Ya, ada bacaan, ada ritual khusus. Jadi dipandu dulu, tinggalkan gitu. Ditinggalkan. Ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 3 hari 3 malam, dan buat aja. Gitu Pak. Berarti tergantung berat penyakitnya atau tergantung kuat orang ya? Tergantung orangnya. Gitu. Tergantung orangnya berarti ya Pak ya. Jadi tidak tergantung penyakitnya, tergantung kekuatannya. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari itu terserah. Gitu. Ini berarti dimatiin nggak Pak lampu di sini ya Pak? Kalau misalkan lagi kalau bersama dimatiin harus gelap-gelapan. Gelap-gelapan. Nah Bapak, ini Pak, ngomong-ngomong masalah semedi ini Pak, bertapa ya Pak ya. Iya. Biasanya kan ada gangguan-gangguan mistis gitu Pak. Ada nggak Pak itu? Bukan ada lagi, banyak. Kadang-kadang yang sudah dititipkan ke sini baru 2 jam juga sudah keluar lagi. Takut. Padahal itu mah itunya cuma perasaan, perasaan doang. Kan baru 2 jam dititipkan di sini, bapak misalnya keluar 2 jam langsung keluar lagi. Lari. Ketakutan. Gitu. Oke, nanti Pak kita boleh lanjut lagi ke sana ya? Boleh, tinggal ke Padepokan ke bawah. Oke, boleh, tapi santai dulu Pak di sini. Tenang. Iya. Kita lanjut kemana nih Pak? Ke bawah aja, ke sana ke Padepokan. Tempat Padepokan, tempat pengobatan. Ya. Oke. Lumayan ini juga Pak ya, tadi keluar dari guanya lumayan aksesnya itu lumayan sedikit susah ya Pak ya. Susah. Kecil kan. Kecil. Oh ini yang mau dijadikan klinik Pak? Iya. Kalau itu tempat apa sih Pak yang di sebelah sana tuh? Cuman namanya kalau dulu mah saung lisung. Dapur. Saung lisung. Dapurnya apa ya? Dapur umum berarti? Dapur umum. Oke. Oh itu Padepokannya di depan udah kelihatan. Iya. Lumayan ini Pak ya, lumayan capek juga. Kemana? Ke sini Pak? Iya. Oh luas juga nih Pak Padepokannya Pak ya. Oh ini ada patung naga itu Pak, simbol lagi Pak? Iya simbol. Sama dengan yang tadi yang di rumah di atas. Iya. Ini luas tanahnya berapa bata sih Pak total rumah? Ini kurang lebih 250 bata. Kurang lebih 250 bata. Ada batu besar Pak, ada penghuninya nggak Pak? Ada penghuninya nggak Pak nih? Batu besar ya Pak? Mungkin juga ada. Ada apa nih Pak penghuni batu ini? Tahu. Oh nggak tahu, kurang apa. Ibu, punten. Berarti nih Padepokan Pancarasa Pancasukma ya Pak ya? Sukma ya. Cucunya tuh lagi santai. Ibu, izin Bu ya. Nah oke teman-teman, inilah merupakan Padepokan pimpinan dari Bapak Dudu, Padepokan Pancarasa Pancasukma. Ini ada aksara Sunda juga ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bapak, wah ada barang-barang antik nih Pak. Ini apa, gentong Pak? Wah bukan cuma bikinan, ini lemari ini zaman Belanda. Mana? Coba kesini teman-teman. Ini adalah lemari bekas kakek saya dulu zaman Belanda. Waktu zaman penjajahan Belanda. Tahun 1918. 1918 berarti ya, lemari ini usianya itu udah hampir 4 tahun. 4 tahunan ya Pak ya? Benar. 104 tahun, tapi ini masih sekarang masih digunakan Pak nggak? Masih digunakan. Ini jam dinding juga sama dengan lemari. Jam dinding ini sama dengan lemari. Usianya itu 100 berapa? 104 tahun. 104 tahun juga. Ini lemari juga Pak sama? Iya sama itu juga. Oke teman-teman. Nah ini kita di sini nih ngobrolnya nih. Ada ini bendera pusaka nih Pak. Berarti ini bendera merah putih. Ini simbol apa nih Pak? Ya simbol
negara kita kan merah Negara putih. kita. Nah, itu hitam Pancarasa Pancasukma. Oh, jadi artinya siang malam atau putih hitam. Oke. Kalau merah kan berani, putih Berani, suci. Nah, kalau lambang dari bendera Pancarasa Pancasukma itu putih Siang, itu siang, hitam malam, itu malam karena gelap gulita ya Pak ya. Gulita, iya. Nah, ini ada nobros gini Pak, mau Itu mah variasi oh aja. variasi doang. Itu ada patung-patung apa lagi tuh Pak? Itu juga variasi seni lah. Oke. Kita ngobrol enaknya di mana nih Pak? Boleh ke dalam, boleh. Oh, di dalam, boleh. Oke teman-teman, boleh dinyalain listriknya tuh. Assalamualaikum. Salam. Ini mah kamar mandi Pak. Kamar mandi khusus ini. Terus, oh itu ada ruangan lagi Pak? Ada dapur kan di sana. Oh langsung, oh jadi dapurnya itu lewat kamar mandi? Iya, jadi kan bapaknya dari rumah sampai ini dia ada apa? Ada pintu untuk penyelamatan. Kalau ada ya ada ruangan rahasianya gitu. Nah, ini Oh ini tempat praktek apa sini. Iya teman-teman, masuk sini. Ini boleh nggak saya nginjak? Boleh. Duduk. Boleh. Di mana enaknya Pak? Di sini ya Pak? Silakan malah di mana aja. Yuk sini masuk. Nah ini Pak banyak banget. Enaknya di sini sih Pak, spotnya langsung ke keris. Di sebelah sini kita balik, kameramen di sebelah sana. Yuk pindah kameramennya. Jadi supaya kelihatan jelas. Ini barang-barang pusaka milik Bapak Dudu. Kelihatan nggak? Ya posisinya gimana kayak gini? Oke, pas. Nah Pak, bisa dijelaskan nih Pak khasiat dan manfaat dari benda-benda pusaka ini Pak? Kalau umumnya memang umumnya paranormal, setiap pusaka itu khasiatnya ini. Kalau Bapak mau bukan sekarang mah tidak ada khasiatnya. Jadi yang dikatakan pusaka itu cuma cendera mata supaya kita ingat kepada yang punyanya, kepada leluhur, kalau leluhur, kalau guru kepada guru, kalau ibu bapak kepada ibu bapak, ingat yang kesananya ingat ke Allah. Betul. Gitu. Jadi sebatas cindera mata. Kalau misalkan dari guru nih dikasih keris, jadi ketika guru kita meninggal punya kenang-kenangan. Nah, seperti ini misalnya dari guru misalnya ya, ini kan cendera mata. Yang ampuhnya itu bukan pusakanya, bukan kerisnya. Yang ampuhnya itu adalah doanya. Contohnya, ini keris dari cendera mata dari guru misalnya. Kita kan ingat. Nah, apabila kita memegang kerisnya pasti selalu ingat kepada yang memberinya, petuahnya. Kemudian kita kasih hadiah. Atau kasih tawasul semailah arwahi khususon Bapak Anu Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya yang saktinya, yang menjadikan khasiatnya. Gitu. Berarti ini keris-keris ini semuanya pemberian dari guru Bapak? Iya, bukan dari guru, sebagian dari guru, ada yang dari mana aja kita kan. Bapak tadi dari kelas 4 SD. Oh, nah ini benar nih. Oke teman-teman. Jadi saya penasaran nih Pak, pengen tahu nih Pak, sejarah Bapak awal merintis spiritual itu dari umur berapa tahun sih Pak? Kelas SD itu berarti umur kurang lebih 11 tahun. 11 tahun Bapak sudah terjun ke dunia spiritual. Waktu usia 11 tahun. Apa sih Pak ketertarikan Bapak sama spiritual? Apakah ada faktor keturunan atau gimana nih Pak? Keturunan memang ada, kemudian faktor lain sebetulnya tidak ada, cuma menarik aja begitu, menarik. ingin bisa, ingin tahu, ingin itu segala macam gitu. Oke. Jadi pertama kelas 4 itu diantar sama kakek Jaroh misalnya ke makam Anu, atau berguru ke Anu, dititipkan gitu. Nah, kalau Jaroh ke sesuatu makam, meskipun masih 11 tahun umur, bahwa tidak mau kembali lagi. Jadi yang mengantar itu kembali. Nah, Bapak besoknya dijemput lagi sama kakek gitu. Jadi kok mau bermalam sendirian gitu, di makam tersebut. Iya, tanpa gitu. bersemedi. Itu Pak, ketika bersemedi di makam-makam keramat, di makam-makam yang berdiaulia, gangguannya seperti apa sih Pak?
Katanya kan ada gangguan-gangguan yang cukup berat gitu Pak. Memang macam-macam, tapi susah untuk diungkapkan ya. Penting mah ada gitu, ada gangguan ya. Itu menurut Bapak, kalau dari segi ketakutan nih Pak, ya. Takutan hantu atau takutan godaan dari wali tersebut gitu Pak? Takutnya kayak gimana gitu? Kayak ketemu apa gitu Pak? Bukan takut, berarti apa namanya? Luas itu bahasa Indonesia apa? Cuma kaget, cuma kaget setelah habis kagetnya udah biasa lagi gitu. Itu kan cuma perasaan kita, bayang-bayang yang keluar dari diri kita, jadi muncul sebetulnya itu. Oh gitu. Nah ini Pak ada gentong dan kayak gayu. Ini masih cagar budaya ini juga. Cagar budaya apa? Ini ketinggalan kakek dulu. Ini tapi tahun 1900 berapa ya? 80-an. Ini ada maung kecil 2 Pak. Wah itu mah cuma variasi. Kalau itu Pak ada kepala maung itu apa? Kepala macan tuh Pak. Itu cenderamata itu juga. Itu tuh maung asli enggak asli Pak? Macan asli? Macan asli. Yang di apakan itu teh Pak? Yang di air keras. Oh di air keras. Berarti Pak simaknya itu beda Pak. Ketika ngelihat kepala macan tersebut mendapatkan aura yang berbeda. Kayak takutnya itu gimana gitu. Misalkan saya sendiri di sini udah pasti mungkin udah lari Pak gitu. Oh itu macan asli. Asli. Simbol dari siapa Pak? Pemberian dari siapa Pak? Itu dari tamu yang datang ke sini. Jadi Bapak senang dengan apa mau. Jadi dia punya itu dikasihkan ke Bapak. Taringnya itu dan tatapannya juga tajam banget. Tajam itu ya. Oh tajam, ngeri banget ya Pak ya. Nah ini ada peti, terus ada juga itu kayak dibungkus kain kafan, itu apa sih Pak? Itu mah pusaka-pusaka untuk diberikan kepada yang membutuhkan aja gitu, yang pesen gitu. Jadi dibikin sama Bapak di sini. Nah ini Pak, nggak sengaja lihat foto paduka Presiden Bung Karno atau paduka Soekarno ya Pak ya. Iya. Nah kalau Soekarno kan itu terkenal banget Pak spiritualnya Pak. Ada makna nggak Pak? Ada maknanya nggak Pak? Ada simbolnya nggak nih nyimpen foto Soekarno di sini Pak, Bung Karno? Wah enggak, ini Bapak mah cuma mengingat aja gitu, berarti pejuang terus leluhur bangsa Indonesia itu pertama berarti kan Bung Karno sampai ke sekarang. Yang lagi. Nah Pak ini Pak kan banyak beredar nih rame-ramenya harta Soekarno gitu Pak. Apa itu kebenarannya benar atau tidak sih Pak itu? Itu mah cuman cerita bohong sebetulnya. Harta Soekarno itu Pak, Bang Swiss katanya gitu ya Pak. Itu kan tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Itu cuma apa? Akal-akalan orang-orang yang sudah tidak punya pekerjaan Pak itu. Oh gitu. Ini ada apa nih Pak? Kayak apa ini? Ini lupa sebenarnya kemenyan lah. Oh kemenyan. Jadi kalau misalkan Bapak lagi ritual itu, membakar kemenyan itu supaya karuhun-karuhun itu pada datang. Bukan pada datang. Jadi ini mah budaya kan, budaya leluhur. Sebelum kita berdoa itu membakar dulu kemenyan. Oh itu di atas, yang paling atas ada foto Kanjeng Ratu Siti Dewi Roro Kidul ya Pak ya? Wah itu cuma hiasan. Hiasan, nggak ada ininya Pak, nggak ada maknanya atau nggak ada itunya, nggak ada khasiatnya gitu. Kebanyakan kan kalau misalkan saya pernah nih mendatangi beberapa spiritual Pak, kalau Kanjeng Ratu Siti Dewi itu ada ininya, ada maknanya gitu Pak. Ini mah nggak ada, cuma hanya hiasan doang. Cuma hiasan, kan cuma satu, hanya Allah saja. Hanya satu. Yang lainnya cuma perantara atau cuma apalah yang itu banyak foto-foto pangeran kok. Itu kalau foto-foto yang terpajang itu foto siapa aja sih Pak? Itu ibu bapak, ini ibu saya, itu guru ini, itu kakek. Itu ada kayak foto pangeran kolonel apa? Pangeran Sugih itu. Pangeran Sugih. Iya. Di Sumedang. Berarti Sugih itu artinya kan kaya. Kaya gitu. Oh, benghar. Ini kalau ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa benda pusaka di tempat ini yang Bapak miliki? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Karena udah di tempatnya sudah penuh, sudah di anak angkat ada berapa dikasihkan itu kan juga tidak tertata, sudah masih numpuk tuh. sudah tidak terhitung.
Yang tadi kita kan nama juga cenderamata gitu. Cenderamata. Jadi kalau misalkan Bapak mempunyai murid ngasih cenderamata pada murid Bapak. Ini cenderamata. Di bawah. Oh, jadi ya, betul-betul ya Pak ya. Nah ini kalau wangian kayak gini kemenyan itu khasiatnya untuk apa sih Pak? Ya itu memang betul Pak, para karuhun itu menyukai wangian menyan atau gimana gitu Pak? Ya kalau dikolaborasikan dengan sekarang mah ya cuman sebatas wangian itu kesenangan malaikat rahmat gitu kan. Jadi simbolnya itu kayak gitu. Iya. Kalau itu Pak, kalau di sayapnya nih ada yang namanya kuroko gudang garam berem, gudang garam merah itu gimana tuh? Kok bisa sukanya sama gudang garam merah gitu Pak? Aneh gitu. Itu cuma keyakinan orang masing-masing. Padahal mau dikasih rokok apa aja apa mau. Juga barangkali mau. Soalnya itu cuma keyakinan kepercayaan setempat mungkin ya Pak ya. Turun-temurun ini misalnya dari paranormal ini yang biasanya nyuruhnya gudang garam merah jadi cuma jadi yakin. Turun-temurun gudang garam merah. Dipikir saya mah gini Pak, kan katanya ayah datang karuhun pengen dikasih rokok gudang garam merah, teringat saya zaman dulu mah nggak ada rokok Jarum Super, nggak ada rokok Samsung, mungkin adanya gudang garam merah. Jadi sekarang sukanya juga gudang garam merah gitu Pak. Nah ini di belakang ini ada air jam-jam atau apa ya nih Pak? Iya, macam-macam air aja ini, ada dari keramat-keramat ini. Oh dari setiap makan keramat. Dari Sumedang, dari Cirebon, dari Pamijahan, dari Mekah, dari Madinah. Oh campur. Itu biasanya dikasih ke tamu. Kasihan ke tamu. Ada yang dikatakan air keselamatan, air kehuripan, air pengasihan, air kejayaan. Pengasihan itu buat pelet gitu? Bukan buat usaha gitu. Oh, gitu. Jadi penarik. Oke. Misalkan datang tamunya yang kesulitan usaha, dikasihnya air pengasihan. Ya. Kalau misalkan yang punya penyakit berat dikasih air ini, beda-beda lagi mungkin ya Pak ya. Jadi airnya itu bukan bagaimana maunya kita. Mintanya kalau bagi orang sakit berarti minta air penawar penyakit. Kalau orang yang senang usaha minta kepada Allah hidayah atau keajaiban melalui air pengasihan untuk penarikan. Oke, siapa. Berarti ini Pak suka dukanya nih Pak dari mulai usia 14 tahun. Berapa tadi teh? 11 tahun. 11 tahun, sekarang usia Bapak berapa tahun? 63. 63 berarti udah kurang lebih di dunia spiritual itu 52 tahun. Benar-benar enggak Pak? Iya. 52 tahun. Nah, suka dukanya gimana sih Pak jadi seorang spiritual? Gimana ya? Sukanya ya kalau pasien-pasien atau tamu-tamu yang laporannya sukses berhasil, kalau orang yang sakit sembuh itu suka sekali, senang sekali. Ya, Pak, ya? Iya. Jadi menjalankan misinya sukses gitu. Kalau dukanya Pak? Gimana ya, ada ya nggak dukanya. Kan nggak tahu kebenarannya atau tidak nih Pak. Katanya nih kalau misalkan kita mau mengobati orang yang kena santet, itu kalau misalnya kita nggak kuat-kuat banget bentengnya itu suka malik kepada diri kita sendiri. Betul itu Pak. Nah, itu sebetulnya cuma kepercayaan, keyakinan. Yang Bapak alami pernah nggak ada yang kayak gitu Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti suka semua ya, nggak ada dukanya. Iya. Jadi spiritual. Mungkin nggak. Ya kalau memang spiritualnya tidak direkayasa, suka terus nikmat makan, nikmat itu. Kalau orang lain kan banyak yang direka-reka itu ini kepada pasiennya. Jadi beban kan kepada kita. Contohnya penyakit ini harus ada uang sekian, ternyata orangnya tidak sembuh, jadi beban kan? Kita Bapak makan tidak direka-reka, apa adanya gitu. Seadanya. Berarti kalau misalkan ada yang tamu datang ke sini itu seikhlasnya? Seikhlasnya aja. Nggak ditarget. Nggak dipatok. Sekian harganya. Contohnya malah ada yang dikasih ongkos buat tidak punya ongkos. Oh, jadi kalau misalkan nggak punya uang sama sekali datang ke sini minta bantuan Bapak pasti dibantu. Kalau misalkan ada niat karena Allah ngasih sedekah buat Bapak, ya Bapak terima. Kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hebatnya jangankan nggak ngasih atau nggak ngasih. Yang tidak punya ongkos juga pasti beli ongkosnya kalau mau pulang. Dikasih. Hebat nih teman-teman. Kalau yang lain-lain kan contohnya Gus Samsudin tuh bukan nyinggung Gus Samsudin. Pernah lihat videonya itu ditarif.
Kalau misalkan segini sekian, pendaftaran sekian. Kalau pengen ketemu langsung sama abahnya atau Gus Syamsuddinnya itu sekian juta, didoakan secara langsung, pembersihan rumah sekian gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau berarti nggak ada ya Pak ya? Nggak ada tarik menarik, seridonya seikhlasnya. Jadi mungkin takutnya kayak gini, ketika doa Bapak diijabah ya alhamdulillah itu sukanya. Kalau misalkan tidak diijabah tidak apa-apa, tidak jadi beban. Tidak jadi beban. Betul ya Pak ya? Karena nggak ditarget. Kalau misalkan kita ditarget mah harus sekian juta. Wah, ini mah doanya gue harus benar-benar Pak siang malam. Terus Bapak kan tidak mempromosikan kan, tidak mempromosikan kepada orang-orang banyak kan, justru Bapak kan sembunyi di sini juga. Oh iya. Tidak ada punya HP, tidak punya pelang pengobatan di depan kan, tidak. Jadi datang aja langsung gitu ya Pak ya. Namun terus ada bantuan-bantuan pihak tidak ada sebetulnya, baik itu dari pemerintah atau apa, tidak ada bantuan-bantuan. Jadi siap. Pribadi. Jadi teman-teman yang butuh bantuan Bapak, Abah Dudu ya, langsung saja datang ke Desa Sukaraja, Kecamatan Cibogal, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang. Tanyain itunya Padepokan Pancarasa Pancasukma. Sudah pada tahu semua ya Pak ya? Iya, sudah tahu. Tenang, nggak ditarget, aman kok. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya, atas waktunya. Tadi udah di video yang pertama udah diajak keliling rumah Bapak, rumah mewah yang terbuat dari bahan bekas semua. Terus yang kedua diajak keliling ke goa, terus ke padepokannya, bahkan diperbolehkan lihat keris atau pusaka Bapak gitu Pak ya. Semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan milik rezekinya, diberkahkan keturunannya Pak ya. Amin ya Allah. Nah ini Pak, ini ngomong-ngomong, kalau ini padepokan terbuat dari bahan bekas juga nggak Pak? Iya, ini dari bahan bekas kan, dulu padepokan di atas kan, dipindahkan kayu-kayunya bekas dari atas, sebagian ya baru gitu. Oke, jadi dipindah ke sini. Pindah ke sini. Paling ujung berarti di pojok ya Pak ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.